Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Teman-teman, terima kasih ya yang udah mampir ke video gua kali ini, teman-teman. Jadi banyak banget nih pertanyaan kemarin mengenai Infinix Note 30 ya, pastinya ya teman-teman ya. Apa itu pertanyaannya? Yaitu seputar eh, baterai yang boros gitu ya teman-teman. Jadi baterai yang boros. Gue kali ini akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan di Infinix Note 30 ya teman-teman ya. Langsung aja. Jadi gini teman-teman, gue bahas kekurangannya dulu ya. Kekurangannya lebih spesifik di baterai. Ini teman-teman, banyak yang bilang uh, boros di baterainya Infinix Note 30 ya teman-teman ya. Boros itu relatif. Kalau menurut gue ya teman-teman ya, ini nggak mewakili klaim dari manapun. Jadi ini menurut gue pribadi. Kenapa boros itu relatif? Tergantung di mana HP itu berada dan eh, gimana usernya menggunakan HP itu dalam sehari-hari. Contoh gini teman-teman. Banyak banget pertanyaan ke gue kemarin ya teman-teman mengenai baterai yang boros dan wah boros baterainya nih Note 30 gitu ya. Tapi ada yang juga yang bilang ah nggak juga bang. Gitu. Eh, Toh kalau emang cepat habis juga ngecasnya cepat gitu. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita hargai semua pendapat dari pemilik Note 30. Jadi gini teman-teman, yang pertama kita bahas boros baterai itu dari mana sih? Yang pertama dari aplikasi latar belakang nih teman-teman. Gimana cara supaya pemborosan itu berkurang? Kita batasi aplikasi latar belakang. Gini teman-teman, kita masuk ke manajemen aplikasi ya. Kita klik. Oke, kemudian nanti teman-teman scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada mulai manajemen otomatis. Teman-teman klik yang mulai manajemen otomatis. Tes. Nah, ini teman-teman saya bacain ya, biar nanti teman-teman yang eh, nonton video ini nggak perlu baca lagi dan nggak perlu memahami lagi, biar saya bacain dan nanti teman-teman tinggal memahami aja. Di sini ada tulisan kayak gini teman-teman. Setelah manajemen penyalaan diaktifkan, aplikasi akan dimulai otomatis di latar belakang. Ingat ya teman-teman ya, dimulai otomatis di latar belakang atau diizinkan untuk dimulai oleh aplikasi lain. Mencegah aplikasi dimulai kembali di latar belakang akan menghemat daya. Nah, itu teman-teman tuh, ingat ya. Mencegah aplikasi dimulai kembali di latar belakang akan menghemat daya dan menjamin kelancaran, tapi mungkin menunda penerimaan data beberapa aplikasi. Teman-teman, bayangin aja teman-teman. Ini adalah aplikasi yang berjalan di latar belakang ya teman-teman ya. Banyak banget nggak? Banyak banget. Ini gimana nggak menguras baterai ya teman-teman ya. Aplikasinya sebanyak ini yang berjalan di latar belakang. Ya pasti borosnya minta ampun ya. Gimana supaya mengurangi keborosan baterai? Ya dengan mengaktifkan sebagian aplikasi latar belakang yang nggak dibutuhkan. Contoh misalkan ini kan provider mungkin kita nggak terlalu butuh, oke misalkan kita matikan. Yang servis-servis gini mungkin jangan ya teman-teman ya, ini berkaitan sama kinerja HP ya. Drive juga harus diizinkan, foto izinkan. Nah ini kolase foto grid ini nggak penting, bukan nggak penting ya, mungkin nggak setiap saat kita buka, ini kita cegah untuk memulai ulang. Kemudian ada kompas, ini kan mungkin jarang digunakan. Dan lain-lainnya teman-teman ya, yang teman-teman anggap nggak terlalu penting, teman-teman bisa nonaktifkan, karena di sini sudah sangat jelas ya teman-teman ya, tulisannya ya. Nah teman-teman diulang lagi videonya kalau mungkin kurang jelas. Yang pertama itu kita hide, sorry, kita matikan aplikasi latar belakang aplikasi yang tidak berguna. Satu itu. Kemudian yang kedua, eh, ini yang nggak kalah penting ya teman-teman. Teman-teman ke pengaturan. Nah, nah nanti teman-teman langsung scroll ke paling bawah di sistem. Oke, sistem. Nah, di sini ada namanya nyalakan dan matikan daya terjadwal. Nah, jadi ini nanti HP akan restart setiap hari teman-teman. Enggak setiap hari, tergantung pengaturan kita. Contoh gini, kita klik. Nah, di sini ada fiturnya teman-teman nih. Mau yang restart atau mau yang mati hidup otomatis.
Kalau mau mati hidup otomatis, teman-teman tinggal aktifkan aja ini mau nyala jam berapa, setting jam 4 pagi misalkan. Harinya apa? Selasa, Kamis, Sabtu. Sama mati dayanya juga nih. Mati daya Selasa, Kamis, Sabtu disamain sama yang nyalakan daya. Cuman matinya jam 1 malam, nyala jam 4 pagi. Jadi 3 jam HP kita mati. Itu mati jam 1 malam akan mati otomatis dan nyala otomatis jam 4. Itu ada istirahatnya. Atau teman-teman restart otomatis setiap hari. Ini saya bikin 1 minggu 4 kali. Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Jadi ini akan nge-restart setiap jam 5 pagi. Ini apa gunanya? Ini untuk membatasi data latar belakang juga teman-teman. Kalau udah diputus lewat restart HP-nya, maka aplikasi latar belakang juga akan berhenti dan daya juga akan lebih irit gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi yang udah kita bahas tuh yang sebelum menyalakan matikan daya itu yang pertama tadi bahas mengenai aplikasi latar belakang ya. Jadi yang pertama kita batasi aplikasi latar belakang, yang kedua ini menyalakan dan matikan daya terjadwal. Oke, yang ketiga nih teman-teman, yang mungkin banyak yang belum tahu ya teman-teman ya. Ini Phone Master. Nah teman-teman ini harus rajin-rajin buka Phone Master nih teman-teman. Pasti di semua HP Infinix ada ya Phone Master ya. Nah ini aja udah kelihatan teman-teman tuh, file sampahnya itu 700 MB. Teman-teman tinggal bersihkan tiap hari aja, sehari sekali aja teman-teman ya. Waktunya nggak lama kok, sebentar, paling sekitar 1 menit. Contohnya gini ya, udah kita tingkatkan aja, ikutin instruksinya, tingkatkan. Nah ini aplikasi-aplikasi yang latar belakang ini akan diputus ya, atau diberhentikan gitu ya. Ini mengoptimalkan RAM sama ROM-nya ya teman-teman ya, gitu. Kemudian ikutin aja instruksinya teman-teman, bersihkan. Oke, ini hampir 700 ya, bersihkan. Oke, kita ikutin aja teman-teman ininya, instruksinya. Oke, peningkatan telepon kita ikutin aja, klik lagi. Oke, ini tadi udah belum? Oh udah. Oke, nah ini teman-teman, dinginkan. Jadi kalau teman-teman HP yang sering panas karena pemakaian yang masif ya, sering gitu teman-teman, ini pentingnya Phone Master tuh itu teman-teman. Di sini ada fitur dinginkan. Ini juga sama untuk memutus aplikasi latar belakang. Nah ini 33 derajat, maksudnya masih normal ya teman-teman. Kalau yang udah panas tuh sampai 40 derajat. Kalau yang panas nih teman-teman, supaya langsung dingin nih teman-teman, buka Phone Master, langsung akses yang tadi pendingin gitu ya, pendingin ponsel. Sama ini, oh ini udah nih kayaknya tadi, oh belum, ikutin aja teman-teman. Oke, kenapa gue bahas lebih ke daya, karena banyak banget yang nanya soal daya ini teman-teman. Oke, nah di sini juga ada penghemat baterai. Jadi ini semua aplikasi-aplikasi ini tuh yang ada di Phone Master tujuannya itu membersihkan cache sama aplikasi latar belakang. Itu aplikasi latar belakang di stop, cache-nya dibersihin gitu ya teman-teman. Oke, ini udah bersih, ini pasti HP-nya akan lebih stabil dan aman. Jadi teman-teman yang pertama tadi, aplikasi latar belakang kita setting, kita hilangkan checklistnya untuk aplikasi yang tidak diperlukan. Yang kedua, kita kesetelan mulai ulang terjadwal supaya HP kita tuh nggak nyala terus 24 jam 7 hari seminggu. Ada istirahatnya ya, bisa mulai ulang, tadi sudah saya kasih tahu di videonya. Kemudian bisa restart juga bisa, ada fitur restartnya juga. Nah kemudian juga sama Phone Master ya tadi untuk membersihkan. Menurut saya pribadi sih sebenarnya kekurangan Infinix Note 30 itu memang di baterai. Kenapa? Lebih cepat habis. Tapi teman-teman, banyak juga sisi negatif. Tapi di balik negatifnya itu positifnya apa teman-teman? Meskipun baterai cepat habis, tapi pengecasan juga cepat teman-teman. Ini ngecas paling sekitar
30 menit 40 menit HP udah bisa dipakai lagi, makanya mungkin bisa setengah hari lebih ya kalau nonstop nyala terus gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk pemakaiannya, pengecasan hanya setengah jam udah bisa dipakai. 45 watt itu kencang ya teman-teman ya. Saya kemarin nyobain 30 menit itu udah 90% langsung bisa dipakai lagi. Eh, Kekurangannya itu ya. Nah, kalau chip sehat semua itu udah, maksudnya kelebihan ya, menurut saya pribadi kekurangan lebih ke daya yang relatif boros. Kalau untuk speaker nggak ada keluhan, selama ini pakai aman ya teman-teman, suara masih apa, stabil, masih bulat, bagus lah, settingan JBL ya. Kekurangannya nggak banyak ya, baterai sih saya fokusnya teman-teman ke baterai itu, dan tadi sudah saya bagikan mengenai antisipasi dan langkah-langkahnya gitu ya. Nah teman-teman, kelebihannya banyak banget ya, kelebihan HP ini. Ya yang udah pasti ya teman-teman udah tahu lah ya. Refresh rate-nya 120, bisa disetting otomatis, bisa disetting manual. Ada yang nanya juga kemarin, bang baterai boros segala macam, setting refresh rate-nya di 60 gitu teman-teman, atau kalau mau sedang di 90. Jadi HP kita itu apa namanya, jangan di setting otomatis, karena kalau di setting otomatis itu ya tergantung, kalau gambarnya kualitasnya SD plus ya dia akan ke 120 Hz, atau buat ngegame yang kualitas maksimal itu juga pasti akan boros. Kalau mau hemat ya setting ke 60, kalau mau pemakaian sedang ya setting ke 90, setting manual ya teman-teman ya. Itu pengaruh juga ke daya nih, kembali lagi kan. Chipset udah Helio G99, kamera udah nggak usah diraguin ya teman-teman ya, 68 pixel, 68 megapiksel ya, triple kamera teman-teman ya. Jadi bening banget, mungkin teman-teman udah nggak perlu saya contohin lagi ya, udah pasti usernya udah tau lah. Ya memang mungkin kita nggak bisa menuntut banyak untuk harga yang apa namanya ya, ini bener-bener worth it banget ya teman-teman ya, di bawah banget lah. Helio G99 eh, apa namanya, 120 Hz, terus fast charging ya teman-teman ya. Udah susah kita cari kelemahannya teman-teman, tapi kembali lagi ke eh, pengguna ya teman-teman ya. Kayak misalkan gini, kalau saya pribadi ngelihat HP ini ya, menilai HP ini udah total banget lah. Harganya sama speknya itu udah sesuai, paling sesuai gitu ya teman-teman ya. Tapi ya kembali lagi ke usernya, kita nggak bisa maksain karena selera itu subjektif ya teman-teman ya. Jadi rasa itu juga kan subjektif, perasaan, selera. Jadi kita nggak selalu punya penilaian yang sama setiap waktu, dan apalagi kita bandingkan, setiap orang juga pasti akan beda-beda gitu. Jangan kan orang lain, diri kita pribadi aja kalau menilai sesuatu itu setiap hari juga pasti kan berubah-ubah ya, tergantung mood gitu ya teman-teman. Jadi kembali ke usernya, eh, mungkin kita lebih banyak bersyukur. Mungkin masih banyak orang yang masih belum punya HP yang belum mencapai atau belum kebeli HP yang mereka inginkan. Kita udah punya HP yang lebih baik, yang udah cukup baik. Kita syukuri ya. Insya Allah kalau kita bersyukur, semua akan lebih kita hargai gitu ya teman-teman, dan kita akan lebih bahagia ketika kita punya HP tersebut gitu ya teman-teman. Mungkin dari gua itu aja ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Ini buat teman-teman yang kemarin banyak nanya, mungkin bisa tercerahkan sama video gua kali ini. Ini pure dari gua pribadi ya teman-teman ya, nggak mewakili pihak manapun. Jadi teman-teman kalau ada yang mau mau nambahin bisa komen di kolom komentar. Uh, Like kalau suka sama video ini, subscribe yang belum subscribe. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, lancar rezeki, dan sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.